Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nur Aisyah dari kelas 1B Pendidikan Islam Anak Usia Dini dengan NPM 2110631130043. Berdirinya saya di sini, saya akan mengerjakan sebuah tugas UTS dari mata kuliah Studi Hadis dengan materi riwayah dan diroyah dan sejarah perkembangan riwayah dan diroyah. Baik, ilmu hadis itu terbagi menjadi dua, yaitu riwayah dan diroyah. Riwayah itu hadisnya, sedangkan diroyah adalah ilmu hadisnya. Lalu, apa itu ilmu hadis? Baik, secara umum, pengertian dari ilmu hadis adalah al-qawaid al-mu'adifah bihali rawi wal marwi, yang artinya kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi dan yang diriwayatkan. Lalu siapa itu perawi? Perawi itu orang-orang yang menerima hadis dari Rasul, lalu membawanya kepada orang-orang dan menyampaikan hadis dari Nabi tersebut kepada orang-orang. Nah, orang-orang tersebut dinamakan perawi. Atau perawi itu terdapat pada sanad. Jadi adanya perawi itu ada di sanad gitu kan. Lalu apa itu marwi? Marwi itu adalah redaksi atau isi hadisnya, tuh kan, kayak Nabi itu menyampaikan ini, berperilaku ini. Nah, itu tuh redaksi dari ucapan atau perilaku Nabi. Nah, itu disebutnya marwi atau matan. Jadi marwi itu terdapat pada matan. Jadi perawi itu adanya dalam sanad dan marwi itu adanya dalam matan. Sanad itu perawinya atau orang-orang yang menyampaikannya, sedangkan matan itu ucapan nabinya. Jadi ucapan atau perkataan nabi, redaksinya gitu. Ini yang dikatakan nabi gitu. Jadi itu marwi atau terdapat pada matan, seperti itu. Perawi itu kayak orang yang membawa, menerima, lalu menyampaikan, kan? Nah, jadi saling berhubungan ke ini gurunya dapat dari gurunya seperti sampai kepada nabi gitu kan, dan matannya atau redaksi hadisnya gitu. Ada di ilmu hadis itu membahas tentang sanad dan matan. Jadi sanad dan matan itu tidak bisa dipisahkan kayak usul fikih dan fikih gitu. Pasti saling membutuhkan. Rukun hadis itu harus ada sanad dan matanya. Kalau ada matanya saja, tidak ada sanad, itu tidak bisa dibilang hadis gitu kan. Kalaupun sebaliknya, ada sanadnya tapi gak ada matanya, itu tidak bisa dibilang hadis. Jadi ilmu hadis itu menjelaskan tentang sanad dan matan. Apa itu sanad, apa itu matan? Ya tadi sanad itu orang yang menerima, membawa, lalu menyampaikan suatu hadis gitu kan, atau perkataan Nabi, itu periwayatan. Bagaimana orangnya, berguru kepada siapa, sampai biografinya harus tahu, seperti itu. Lalu matan itu kayak redaksi hadis kan. Nah, di situ tuh diteliti apakah matanya ada janggal atau kurang gimana seperti isinya. Nah, di situ tuh di ilmu hadis tuh sanad dan matan tuh diteliti. Adapun pembagian ilmu hadis terbagi menjadi dua, yaitu riwayah dan diroyah. Riwayah itu hadisnya dan diroyah itu ilmu hadisnya. Jadi riwayah itu ilmu yang mempelajari tentang segala perkataan Nabi, perbuatan Nabi, riwayatannya, pembatasan-batasannya, ketelitian segala redaksinya, seperti ya. Jadi riwayah itu kayak ke matan gitu. Soalnya objek pembahasannya hanya kepada diri Nabi sendiri gitu. Jadi siapa yang meriwayatkan, dari mana periwayatan, dan apa gitu kan riwayatnya gitu kan, seperti itu lah. Jadi riwayat itu kayak lebih ke matan gitu, tapi matan tanpa sanad juga
ya tidak bisa dibilang hadis gitu kan. Nah, jadi saling membutuhkan tapi lebih ke matan atau redaksi. Itu redaksi dari hadis tersebut gitu, perkataan Nabi atau perilaku Nabi seperti itu. Lalu diroyah atau ilmu hadis adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat periwayatan hadis, syarat-syaratnya, hukum-hukumnya, macam-macamnya, keadaan para perawi dan syarat-syarat mereka, macam-macam periwayatan, hal-hal yang berkaitan dengan periwayatan. Jadi hakikat periwayatan itu memindahkan berita dan menyandarkan kepada orang yang membawa berita. Seperti si C itu dapat hadis tersebut tuh dari si B dan si A gitu. Disebutkan gitu dari siapa gitu loh. Lalu yang kedua, syarat-syarat periwayatan hadis ya. Jadi metode perawi ketika menerima periwayatan hadis gitu. Jadi perawi itu kan guru sekaligus murid gitu ya. Jadi perawi ini menerima dari gurunya yang atas tuh seperti dengan bukan hanya mendengar, ada yang banyak caranya gitu, mendengar kayak membacakan lalu nanti diluruskan oleh gurunya gitu kan. Adapun macam-macam periwayatan itu ada dua, bersambung atau terputus gitu kan. Bersambung tuh kayak dari A ke B ke C sampai kepada Nabi dan matan gitu kan, emang bersambung ada gitu. Emang diteliti juga biografinya dari tahun lahirnya gitu. Oh ini berguru nih gitu kan. Nah berarti itu bersambung atau nanti hadisnya itu hadis sahih. Adapun yang terputus, sini juga ada hukum-hukum periwayatan. Ada yang diterima atau ditolak. Seperti apa diterima? Ya seperti perawinya tuh sifatnya seperti apa, baik atau tidak, jujur atau tidak gitu. Jadi di materi diroya ini jadi teliti perawinya tuh seperti apa gitu. Terus ada yang ditolak seperti apakah matanya ada yang janggal, seperti berhubungan atau bersambung atau tidak gitu, seperti itu. Jadi ada dua, diterima atau ditolak hukum-hukum periwayatan itu. Selanjutnya keadaan para perawi dan syarat-syarat mereka. Jadi apa itu sifat perawinya dan biografinya gitu kan. Jadi sifat perawi itu diteliti di roya tuh orangnya seperti apa gitu kan. Biografinya juga sampai dia tuh berguru kepada siapa gitu kan. Beliau tuh berguru kepada siapa, diterima atau tidak gitu kan. Seperti berguru ke si C gitu kan. Nah si B tuh berguru ke si C gitu kan. Nah bener tidak gitu kalau si B tuh berguru ke si C, kalau ada yang janggal gitu kan. Nah itu di roya tuh dijelaskan gitu kan, diteliti gitu. Terus adapun macam-macam periwayatan gitu kan, maksudnya tuh bentuk pembukuannya gitu. Seperti apa? Seperti kalau hadis itu sudah dibukukan gitu, seperti muwatta, musnad gitu kan. Terus ada juga hal-hal yang berkaitan dengan periwayatan. Apa itu maksudnya? Istilah-istilah ahli hadis gitu. Jadi kayak hadis, sunnah, khobar, asar, dan banyak lagi ya macam-macamnya seperti itu. Jadi mulai dari hakikat, hukum-hukumnya, syarat-syaratnya, macam-macamnya, sampai keadaan para perawi dan syarat-syarat mereka, dan sampai macam-macam periwayatan dan hal-hal yang berkaitan dengan periwayatan itu terdapat pada diroyah, atau penelitian itu tuh terdapat pada ilmu hadis atau diroyah gitu. Jadi pada ilmu diroyah itu menjelaskan tentang objek pembahasan sampai kepada penelitian sanad dan matan,
dan sampai menimbulkan kualitas hadis diterima atau ditolak. Jadi itu semua terdapat pada diroyah atau ilmu hadis, dari mulai penelitiannya sampai menghasilkan hadis yang berkualitas. Seperti itu. Oke, jadi ilmu diroyah itu tentang penelitian kan, sanad dan matan sampai mendapatkan kualitas hadis diterima atau ditolak gitu. Jadi di sini tuh di roya itu penelitian semuanya gitu kan. Dan jadi bahasa ininya kalau di roya itu adalah inputnya gitu, input suatu hadis. Nah sedangkan riwayah itu adalah outputnya. Kayak riwayah dan diroyah itu tidak bisa dipisahkan gitu. Meskipun dari pertama kita menjelaskan tentang riwayah itu adalah lebih ke matan gitu kan, tapi matan tanpa sanad juga tidak bisa dibilang hadis. Nah dari diroyah tuh kita tuh diteliti gitu, diteliti sanadnya, matannya seperti itu, sehingga saling menghubungkan atau berkaitan di riwayah dan diroyah itu. Seperti itu. Oke, baik, di sini juga saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah dan diroyah. Jadi riwayah atau hadis pada masa Nabi itu dilarang untuk ditulisnya karena Nabi khawatir kalau hadis itu bercampur dengan Al-Quran gitu. Tetapi larangan itu juga kondisional saja. Nabi juga membolehkan kalau hadis itu ditulis gitu. Sampai ada salah satu sahabat yang memiliki buku catatan kalau Nabi itu berucap atau berperilaku, sampai sahabat itu mencatat gitu kan hadis Nabi tersebut. Dan adapun pada masa Nabi, diroyah atau ilmu hadis itu sudah ada gitu, dasar-dasar ilmu hadis itu. Bahkan sudah tertulis dalam Al-Quran kalau kita tuh tidak boleh gitu menerima kabar atau berita dari orang fasik gitu dengan langsung percaya aja gitu. Pun pada masa sahabat, riwayah atau hadis itu disebutnya dengan pembatasan periwayatan. Sahabat-sahabat ini pun tidak segampangnya menyampaikan hadis atau menerima hadis. Adapun salah seorang yang menyampaikan hadis kepada sahabat dan sahabat menerimanya ya dengan syaratnya sumpah atau membawa 2 orang saksi. Adapun pada diroyah atau ilmu hadis pada masa sahabat timbul secara lisan atau periwayatan harus disertai saksi bersumpah matan dan sanad gitu kan. Jadi sama saja seperti riwayah gitu kan, harus ada sumpah atau persyaratan dengan membawa 2 orang saksi seperti itu. Adapun pada masa tabi'in, sejarah perkembangan riwayah atau hadis sudah ditulis atau dibukukan secara resmi atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dan sejarah perkembangan diroyah timbul secara tertulis, tetapi masih bercampur dengan ilmu-ilmu lain. Baik, adapun pada masa tabi dan tabi'in, sejarah perkembangan riwayah atau hadis sudah pada masa keemasan atau kejayaan, karena hadis sudah dipisahkan dengan yang bukan hadis, seperti itu. Adapun pada masa tabi dan tabi'in, ilmu hadis atau diroyah telah dibukukan atau dipisahkan hadis dengan ilmu-ilmu yang lain, namun ilmu-ilmu yang lain belum menyatu gitu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih atas segala perhatian. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.